A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pembelajaran kita mulai, izinkan saya untuk mengucapkan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Jumpa lagi dengan saya, Bu Puji, pengampu mapel prakarya. Untuk absensi, ketik hadir dan kirim ke WA grup kelas. Saya tunggu sampai dengan 5 menit. Dalam mapel prakarya ada 4 pilihan materi, yaitu kerajinan, rekayasa, budidaya, dan pengolahan. Yang boleh dipilih 2 di antaranya. Maka yang akan kita bahas nanti adalah mengenai kerajinan dan pengolahan. Tujuan pembelajaran kali ini, kalian diharapkan mampu yang pertama, menjelaskan pengertian kerajinan dari bahan lunak. Yang kedua, menyebutkan aneka produk kerajinan dari bahan lunak. Yang ketiga, menjelaskan fungsi produk kerajinan dari bahan lunak. Bentuk penilaian pada pembelajaran kali ini adalah tes tulis dengan jumlah skor maksimal 100 yang dikerjakan dalam waktu 30 menit di akhir pembelajaran dan harus segera dikumpulkan melalui foto via WA ke nomor saya. Untuk pertanyaan pada materi yang belum jelas bisa dilakukan di WA grup kelas pada saat jam pembelajaran. Anak-anak, marilah kita kupas pembelajaran pada bab 1 mengenai kerajinan bahan lunak dan wirausaha dengan subbab produk kerajinan dari bahan lunak. Anak-anak, apakah di sekitar kalian ada kerajinan? Ya, tentunya ada banyak sekali. Sekarang, apakah yang dimaksud dengan kerajinan bahan lunak? Kerajinan bahan lunak adalah karya kerajinan yang menggunakan bahan bersifat lunak. Bahan lunak terbagi menjadi 2 jenis. Yang pertama, bahan lunak alami. Yang kedua, bahan lunak buatan. Bahan lunak alami adalah bahan lunak yang diperoleh dari alam dan pengolahannya tidak dicampur dengan bahan buatan. Contohnya tanah liat, serat alam, dan kulit hewan. Bahan lunak buatan adalah bahan untuk karya kerajinan yang diolah menjadi lunak. Contohnya bubur kertas, gips, fiberglass, lilin, sabun, dan lain sebagainya. Untuk aneka produk kerajinan dari bahan lunak, marilah kita saksikan tayangan video berikut ini. Kerajinan dari tanah liat. Banyak sekali karya kerajinan yang dibuat dari tanah liat. Kerajinan dari bahan ini banyak dikenal dengan nama kerajinan keramik, yang proses pembuatannya mulai dari tanah liat yang dipijit, dibutsir, dipilin, dibakar, hingga diglatsir sampai menghasilkan barang yang indah. Indonesia sendiri memiliki berbagai jenis kerajinan dengan teknik yang berbeda sesuai ciri khas daerah masing-masing. Umumnya, ciri khas ini ada pada bentuknya yang unik, ragam hias yang ditampilkan, dan berbeda jika dibandingkan dengan negara lain. Kerajinan dari serat alam. Serat alam juga banyak menghasilkan aneka ragam kerajinan. Umumnya teknik pembuatan kerajinan dari bahan serat alam ini dibuat dengan cara dianyam. Hasil dari kerajinan ini diantaranya adalah tas, dompet, alas meja, tempat lampu, topi,
dan lain sebagainya. Kerajinan dari kulit. Kerajinan ini menggunakan bahan baku kulit yang sebelumnya sudah disamak. Kulit yang digunakan bisa berupa kulit mentah ataupun kulit sintetis. Kulit ini berasal dari hewan, seperti buaya, sapi, kambing, kerbau sebagai bahan dasar kerajinan. Kerajinan kulit ini menghasilkan banyak barang atau benda seperti tas, dompet, wayang, jaket, sepatu, dan lain sebagainya. Kerajinan gips. Gips merupakan bahan mineral yang sifatnya tidak larut air dalam jangka waktu yang lama. Jika sudah menjadi padat, gips mengandung beberapa jenis zat, seperti hidrat kalsium sulfat dan beberapa mineral seperti karbonat, nitrat, sulfat, borat yang terlepas sehingga gips dalam proses pengerasannya akan terasa panas. Untuk membuat benda dengan bentuk yang diinginkan, maka prosesnya harus dicairkan terlebih dahulu dan kemudian dibuat cetakan. Kerajinan lilin. Jika diperhatikan, pembuatan kerajinan dari bahan lilin merupakan yang paling mudah dan sederhana dibandingkan dengan yang lainnya. Kerajinan dari lilin juga bisa dilakukan oleh hampir semua orang. Untuk membuatnya bisa dengan mengukir lilin secara langsung atau mencairkan terlebih dahulu. Jika Anda ingin membuat lilin dengan bentuk yang unik dan sesuai keinginan, maka Anda perlu mencairkannya terlebih dahulu dengan memanaskannya di atas api atau kompor. Contoh kerajinan dari bahan lilin ini yaitu bunga lilin atau berbagai hiasan lainnya. Kerajinan sabun. Untuk membuat kerajinan dari sabun tentunya menggunakan sabun batangan. Ada dua cara untuk mengolah sabun menjadi kerajinan. Pertama, dengan mengukir sabun dengan gambar yang diinginkan seperti binatang, buah, bunga, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah membentuk sabun dengan memarutnya hingga menjadi bubuk. Kemudian dicampur dengan sagu dan sedikit air. Dan dibuat adonan baru seperti membuat bentuk dari bahan plastisin. Kerajinan bubur kertas. Sisa kertas yang sudah tidak terpakai ternyata bisa dimanfaatkan dengan membentuk aneka ragam karya kerajinan. Untuk membuat kerajinan dari bubur kertas ini umumnya membutuhkan koran bekas, tepung kanji, air, lem, serta alat lain yang dibutuhkan tergantung dari bahan apa yang ingin
dibuat. Anda bisa membuat celengan, tempat pensil, bingkai, dan lain sebagainya dari bubur kertas ini. Anak-anak, tadi kita sudah menyaksikan berbagai aneka produk kerajinan dari bahan lunak. Sekarang kita lanjutkan mengenai fungsi kerajinan dari bahan lunak yang terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama sebagai benda pakai, yang kedua sebagai benda hias. Kerajinan sebagai benda pakai meliputi segala bentuk kerajinan yang digunakan sebagai alat, wadah, atau dikenakan sebagai pelengkap busana. Sebagai benda pakai, produk karya kerajinan yang diciptakan mengutamakan fungsinya. Adapun unsur keindahannya hanyalah sebagai pendukung. Berikutnya adalah kerajinan sebagai benda hias, meliputi segala bentuk kerajinan yang dibuat dengan tujuan untuk dipajang atau digunakan sebagai hiasan atau elemen estetis. Jenis ini lebih menonjolkan aspek keindahan daripada kegunaan. Dari ulasan yang telah Ibu sampaikan, sekarang amatilah beberapa kerajinan yang ada di sekitarmu. Kemudian isilah hasil amatanmu di tabel berikut ini. Jangan lupa hasil pengerjaannya difoto dan dikirim ke WA nomor saya. Alhamdulillah, kita telah membahas materi mengenai pengertian aneka produk dan fungsi kerajinan dari bahan lunak. Jangan lupa untuk membaca materi berikutnya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Alafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.